Kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Kamis 18 Juni 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Petugas gabungan di Jakarta Barat memberikan surat peringatan kepada pemilik rumah makan di Cengkareng Timur karena kedapatan menjual olahan daging anjing. Tindakan ini merupakan penegakan Pergub nomor 36 tahun 2025 yang melarang keras perdagangan hewan menular rabies untuk pangan. Pemilik terancam sanksi penutupan jika kedapatan melanggar kembali. Sebanyak 750 pekerja dan pedagang di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur menerima bantuan sosial paket sembako. Aksi sosial ini untuk meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat sekaligus bentuk perhatian kepada para pelaku transportasi publik. Persatuan Robotika Seluruh Indonesia DKI Jakarta gelar kompetisi Jakarta Robotic Games 2026 di Balai Kota. Ajang perdana yang memperebutkan Piala Gubernur DKI ini diikuti oleh 252 tim guna menjaring talenta muda di bidang teknologi sekaligus mendukung visi Jakarta sebagai kota global. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Kabar baik nih buat warga Jakarta yang lagi cari lowongan pekerjaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan program padat karya tahun 2026. Ada 2.843 lowongan kerja dengan gaji setara UMP atau 5,7 juta rupiah. Tapi ingat ya, program ini khusus warga ber-KTP Jakarta. Langkah nyata diambil pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespon kondisi ekonomi yang mulai dirasakan berat oleh masyarakat. Melalui program padat karya, ribuan lowongan pekerjaan disediakan pada tahap awal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan program ini memiliki syarat utama khususnya bagi warga ber-KTP Jakarta. Kurang lebih 2.834 atau 43 lowongan untuk padat karya. Itu untuk melakukan lapisan bantalan sosial bagi masyarakat yang sekarang ini belum beruntung untuk mendapatkan pekerjaan. Syaratnya hanya satu, KTP Jakarta. Mohon maaf untuk KTP di luar Jakarta tentunya kami tidak memberikan kesempatan. Program padat karya tahap awal ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi kebutuhan. Sejumlah posisi dibuka oleh berbagai organisasi perangkat daerah serta suku dinas yang meliputi sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, hingga infrastruktur lingkungan. Bagi warga yang berminat, pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi jakarta.go.id/padatstripkarya. Dengan adanya syarat tegas berupa KTP Jakarta, program ini diharapkan dapat tepat sasaran dalam membantu ekonomi warga ibu kota yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi agar terhindar dari informasi palsu atau hoaks. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi untuk menambah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam rencana kerja tahun 2027. Jumlah personil saat ini dinilai sudah tidak sebanding lagi dengan luas wilayah dan kompleksitas persoalan Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Muhammad Ongen Sangaji, menyoroti durasi kerja personel Satpol PP yang sangat panjang. Kondisi ini berpotensi menguras emosional serta menurunkan efektivitas petugas di lapangan.
Beban kerja petugas saat ini tidak sesuai dengan jumlah dan regenerasi personel. Jujur saja bahwa sumber daya manusia Satpol PP ini berkurang, sehingga tingkat kerjanya itu cukup tinggi, 32 jam, yang rasanya sangat menguras emosionalnya, sehingga saya minta untuk ditambahkan Satpol PP, SDM-nya dalam waktu dekat, sehingga betul-betul apa yang kita harapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan maklumi keterbatasan personel yang menjadi tantangan besar. Saat ini, Jakarta hanya memiliki sekitar 5.000 personel, di mana hampir 80%-nya sudah berusia di atas 45 tahun. Selain regenerasi personel, Satpol PP juga berharap adanya perbaikan sarana prasarana, termasuk kelanjutan pembangunan markas komando yang sempat tertunda. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta yang tertarik dengan dunia kopi, Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Timur membuka pelatihan barista gratis. Tapi kali ini pelatihannya khusus bagi sahabat disabilitas ya. Program ini menyediakan fasilitas praktik dan sertifikasi resmi dari BNSP. Kesempatan emas ini diharapkan mampu membuka peluang karir mandiri di industri kopi yang terus berkembang. Catat ya, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Juni 2026. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Warga Jakarta diminta tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.